ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sehat ya ibu-ibu ya? Sudah makan daging sapi? Mantap. Mantap. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin bulan lalu kita bahas apa? Nggak tahu leh. Oh, tempatkan zikir pada tempatnya. Masih ingat? Coba tes. Kalau menengok gunung yang tinggi, cantik betul, ucapnya Allahu Akbar. Nengok orang terjatuh, terjelungkang, ucapnya Subhanallah. Kita yang terjatuh, ucapnya La haula wala quwata illa billah. Kita membuat orang terjatuh, ucapnya Astagfirullah. Kita, ya itulah pokoknya. Kita nengok orang cantik, ucapnya Masya Allah. Kita ngelihat orang baik betul dia sama kita, kita ucapnya beda contoh dengan bulan lalu, langsung berganti barang gitu ya. Jadi nengok petir dur, ucapnya petir, ucapnya mati kau la haula wala quwata illa billah. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang amal apa saja yang sedikit pengorbanannya, yang kita kira sedikit melakukannya, tapi pahalanya besar di mata Allah. Amal yang kecil, tapi pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita bahas sedikit, apa saja sih amalan kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Kita tahu, sering saya sampaikan bahwa hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dia tahu apa amalan yang kecil tapi manfaatnya besar. Contoh, sering saya bilang sama ibu-ibu, semua orang keramas, betul. Tapi ada orang yang keramasnya di hari Jumat. Kenapa? Karena dia tahu keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Semua orang potong kuku, betul. Tapi ada orang yang potong kuku, dia pilih di hari Jumat.
karena dia tahu bahwa pahalanya besar. Semua orang cukur-cukur, tapi ada orang yang paham bahwa dia cukur-cukur di hari Jumat itu dapat pahala sunnah. Artinya kita harus belajar tentang apa saja sih amalan yang kecil di mata kita tapi besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita belajar sedikit amalan kecil tapi pahalanya besar, atau pengorbanan kecil tapi pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai. Yang pertama, amalan yang kecil, ibu-ibu, pahalanya besar. Dia kecil saja, pahalanya besar adalah menjadi ahla zikri. Apa itu ahla zikri? Dalam dalil dikatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih bijak, yang lebih baik, yang lebih oke, yang paling wibawa, yang lebih bijaksana dibanding kita. Amalan yang sedikit saja tapi menjadi besar pahala di mata Allah adalah menjadi ahla zikri. Apa itu ahla zikri? Menjadi pendengar cerita orang lain. Paham maksud ini? Misalnya Bu, ada orang yang sedih, punya masalah keluarga, lalu dia cerita sama ibu. Ibu angguk-angguk aja tak tahu jawaban, itu tetap pahalanya besar walaupun modal angguk aja. Ini kan wajah angguk semuanya kan. Ada orang cerita curhat tentang hidup dia. Kalau dia curhat, Bu, suami saya itu begini, anak saya begini, ibu dengarkan Bu, angguk-angguk sikit. Oh, itu pahala besar. Tapi ibu jaga aibnya. Makanya ada konsep mendengarkan orang lain. Ketika ada orang cerita kepada ibu, percayalah bahwa ibu paling beruntung. Berarti ibu bisa dipercaya. Dengarkan angguk-angguk sedikit dan tanggapi. Jangan orang baru cerita, suami aku pulang malam. Apalagi suami aku lebih parah lagi. Kemarin mama aku begini, atukku begini, anak aku begini. Belum orang bercerita, ibu udah cerita. Jadi kalau ada orang yang bercerita tentang pribadinya kepada kita, dengarkan dia. Jadilah pendengar yang baik. Maka telinga itu dua, mulut itu satu. Ini tidak orang baru cerita satu kalimat, kita curhat pula 10 kalimat. Jangan. Jadi kalau ada orang yang bercerita tentang masalahnya ke ibu, dan ibu pandai menyikapinya, minimal ibu angguk-angguk saja, itu besar pahalanya di mata Allah. Apalagi kalau ibu bisa memberikan solusinya. Paham maksudnya nih? Bu, suami saya itu suka pulang malam Bu, kami berantem terus Bu. Cara menanggapinya adalah ajarkan kepada dia untuk mengingat nikmat yang lebih banyak. Masih mending suami berantu-antu tapi dia ngasih kamu nafkah. Banyak loh suami orang sudahlah berantu tak ngasih nafkah lagi. Gitulah. Ditanggapi. Bu, anak saya bandel. Masih mending Bu, anak ibu bandel. Anak saya tak mau sekolah lagi, lebih parah lagi Bu. Jadi ditanggapi cerita orang itu dengan yang baik, itu pahalanya besar di mata Allah. Itu bagian dari dakwah. Jadi jangan pas orang cerita, ibu cerita balik. Ada ketemu orang kayak gitu kan? Kita, oh semangat ada. Kita baru mau cerita baru, Bu, itu anakku, sama anakku gitu juga, kemarin sebulan gitu juga, aduh itu juga, nenekku gitu juga. Belum orang cerita dia sudah menanggapi bercerita tentang dia. Maka biasakan mendengar, karena mendengarkan cerita orang lain amalnya kecil tapi pahalanya besar. Dah. Tapi ada ustazah mendengarkannya tuh dengarkan gosip. Datang dia ke rumah kita, dia cerita juga, tapi ceritanya gosip. Itu tentu tak baik. Jadi mendengar di sini adalah menjadi pribadi yang mampu memberikan solusi atau sekedar mengangguk-ngangguk dan menenangkan hati. Bu, kadang-kadang perempuan itu kalau dia cerita tak butuh solusi. Kadang-kadang cuma butuh angguk-angguk aja. Perempuan itu lebih banyak butuh ketenangan daripada solusi. Betul perempuan? Wih, kuat angguknya, ya kan? Ada cuma angguk-angguk aja, oh gitu ya. Udah Bu, ibu tenang aja lah ya. Semoga keluar dari masalah, udah gitu-gitu aja. Maka itu pahalanya besar. Ya, jadi tanpa kita sadari bahwa ketika kita menjadi tempat cerita orang itu bermanfaat. Ya, jangan ibu bilang deh lama kali dia pulang nih. Aku udah ngantuk nih.
Ya kan? Oke? Yang kedua, apa amalan yang amalnya kecil tapi pahalanya besar di mata Allah Subhanahu wa taala? Kecil menurut kita tapi pahalanya besar di mata Allah adalah antughaddu, menahan keluhan. Keluhan tahu? Menahan keluh kesah. Pernah capek? Kuat angguh Pernah capek? Semua orang dari zaman Nabi Adam sampai sekarang semua capek. Itu yang perlu ibu pahami. Tidak ada di dunia ini orang yang tak capek. Semua orang tuh capek. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Umar bin Khattab sampai ke kita, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, semua capek. Tidur di rumah pun capek, betul? Deh, kemangala kau lalu-lalu aja. Semua orang capek. Cuman ada orang yang pahalanya besar, ketika capek dia tahan dan tidak dia utarakan. Berhenti mengeluh, menahan keluhan, itu kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Luar biasa. Makanya kalau ibu capek, ibu cuman ngomong gini aja cukup. Ya Allah, capek ya Allah. Kalau enggak karena engkau, takkan ku kerjakan ya Allah. Tapi karena engkau perintahkan, maka aku kerjakan. Jadi capek ditahan bu. Semua orang capek, betul? Orang kerja di kantor capek? Ibu nyuci di rumah capek? Kuat suara capek. Di kantor capek, di rumah capek, saya dakwah pun capek. Tapi ada orang yang amalnya kecil tapi pahalanya besar, yaitu orang yang tidak mengeluh. Ini enggak, kan saya sering bilang, jangankan capek beneran, kadang-kadang dipuji pun ibu ngeluh. Bu, makin lama makin muda nampaknya nih bu, enggak, aduh, kaki lah sakit-sakit ya. Ini udah mau mati nih, sakit-sakit, dada sakit, tengkuk sakit, semua sakit. Dipuji pun kita ngeluh. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kurangi mengeluh. Kurangi mengeluh. Jadi kayak gini ya, kalau supaya kita itu tidak mengeluh, kita ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya nih, ibu capek nyuci misalnya, capeknya nyuci tapi nggak apa-apalah, capek nyuci kan cuman ini yang ku kerjakan, aku nggak perlu cari nafkah gitu misalnya. Atau ibu-ibu ada yang harus cari nafkah, nggak apa-apalah aku cari nafkah, kan yang dicari ada dibanding orang udah nyari nggak dapet gitulah. Itu supaya kita berhenti mengeluh. Anak sakit, oke lah anakku sakit, tapi aku masih bisa mengobati anakku karena aku ada uangnya. Berapa banyak orang yang sudahlah sakit anaknya tak ada uang untuk berobat. Apakah saya nggak pernah ngeluh? Saya juga pernah mengeluh dalam hati, tapi caranya saya ingat nikmat. Misal nih, aduh saya capek dakwah, tapi nggak apa-apalah, capek saya berpahala dibanding orang capek nggak dapat pahala misalnya. Aduh saya capek nih ngajar terus, nggak apa-apalah, saya capek tapi ada yang saya kerjakan dibanding orang nggak bisa ngerjain apapun misalnya. Jadi ibu-ibu juga capek, bangun pagi capek, nggak apa-apalah saya capek, lebih baik saya capek ada anak yang mau saya kerjain dibanding orang nggak punya anak. Maka gitu caranya. Jadi jangan sedikit mengeluh. Kan saya udah bilang sama ibu-ibu ya, sekali kita mengeluh itu adalah tanda kita tidak bersyukur. Masih ingat cerita saya? Baru bangun pagi, baru belum tidur enak lagi udah pagi. Bangun aja coba bayangan pak. Itu kan ngeluh ya. Sakit-sakit badan nih, sakit badan, kata-kata pagi hari badan sakit-sakit. Bayangkan tuh, ngeluh aja isinya. Mau masak, apa ya mau dimasak ya, bingung, bingung. Pergi ke pasar, mahal semuanya, pergi ke kedai nggak ke pasar, apa ya mau dibeli ini ya, bingung aja 24 jam, macam mikirin negara, padahal cuma mikirin sayur yang mau dimasak. Nanti mau nyuci banyak cucian.
Setelah nyuci mau jemur, panas berdengkang. Oke, nggak panas, gerimis. Gerimis kayak mana mau nyuci? Nggak gerimis, mendung. Mendung, nggak kering nanti pakaian. Nggak mendung, hujan lebat. Hujan lebat pula. Nggak ada yang betul kalau kita sudah mengeluh. Udah dijemur pakaian, udah nyuci, pas mau baring-baring, terdengar suara azan. Azan pula. Azan pun salah. Coba bayangkan kalau sudah mengeluh, azan pun salah. Nanti jam 2 udah baring-baring nonton TV, mati lampu. Hantu PLN ini mah kena lah, PLN tak ngapa-ngapa. Aja semuanya. Jadi kurang-kurangilah mengeluh. Ingat ibu-ibu, sekali kita mengeluh itu 200.000 energi kita drop. Jadi kurang-kurangi mengeluh. Tahan, capek. Semua orang juga capek kok, gitulah. Ya, makanya hati-hati yang ngeluh tuh menular. Kurang-kurangi berteman dengan orang yang suka mengeluh. Ngeluh itu salah satu di antara 11 aktivitas yang menular. Apa yang menular? 1, ketawa, nular ya. Ketawa 1, ketawa semua, betul? Kedua, nangis, nular. Ada kawan nangis, kau jangan nangis lah, nanti nangis juga aku. Nggak tahu masalahnya, nangis juga. Nangis itu menular. Kan kau nangis kan, kenapa? Nangis itu nular. Ketiga nular adalah tepuk tangan, itu nular. Yang keempat nular tuh ngeluh. Capek kerja, nggak selesai cucian. Sama di rumah gitu juga ya. Di rumahku gitu juga, ada numpuk cucian doang. Itulah, apalagi minyak mahal-mahal. Ya entah apa-apa negara kita ini dah ngeluh ya. Jadi kurangi curhat dengan orang yang suka ngeluh juga. Makanya saya biasanya tuh, ini sama ya Bu, sama aja kita, cuman bedanya saya menyeleksi itu. Saya itu paling nggak mau ngomong capek dengan orang-orang yang nyuruh istirahat. Saya kalau ngomong capek ke teman yang sembarangan, capek aku, apa katanya? Istirahatlah kau, kata dia. Istirahatlah kamu, kata dia. Malah disuruhnya kita berhenti. Tapi kalau ngomong capek dengan teman yang benar, aku capek nih. Teman yang benar akan ngomong apa? Nggak apa-apa, kamu capek, ada yang dikerjain. Tuh orang capek tidur-tidur aja, udah. Artinya teman yang baik itu akan menyemangati, bukan menyuruh kita istirahat. Nah, kalau ibu-ibu ngeluh, nanti temannya bilang, banyak cucian iyo, nggak selesai-selesai dong. Itu hati-hati ya. Jangan ngeluh dengan orang yang suka mengeluh. Bahaya, nanti jadi tim. Itu berdosa. Jadi tahan keluhan itu, maka insya Allah kita akan besar di mata Allah, pahalanya besar. Misalnya ibu capek nih, ibu tahan. Menahan itu pahalanya besar. Paham ya? Bisa? Kalau bisa nanti nyampe di rumah, ambil kertas, ambil pena ya. Ambil kertas, ambil pena, letak di kulkasnya. Setiap ngomong, panas cuaca, langsung centang. Sekali mengeluh, banyak cucian, centang lagi, ngeluh kedua kali. Tengoklah berapa kali centang itu. Sebanyak itulah kita mengeluh. Itu energi kita drop, badan kita makin capek, otak kita makin lelah. Karena apa? Ana 'inda dhanni 'abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Semakin banyak mengeluh, semakin kita capek. Semakin sering ngomong capek, maka semakin capek. Karena dalam teori ana 'inda dhanni 'abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Misalnya kita ngomong sama teman kita, aduh saya capek, maka otak akan merespon capek, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam alam bawah sadar, dan memang akan semakin capek. Aduh malas aku, maka otak akan merespon malas, masuk ke dalam alam bawah sadar, menjadi prasangka, dan akhirnya akan semakin malas. Maka kurangi mendengar, melihat bacaan malas, bacaan capek, itu kurangi, karena pasti akan masuk ke dalam otak, masuk ke dalam alam bawah sadar, dan jadi kenyataan. Paham ya? Tengok berapa banyak orang yang cuma sakit perut. Aduh aku sakit perutnya,
mulai pikirnya kemana-mana. Deh ginjal nih ndak ya, ginjal ndak ya, mati besok pagi nih ndak ya, mati besok pagi ndak ya, ginjal nanti akan jadi kenyataan. Hati-hati ngomong yang baik-baik, karena kullul kalam doa. Setiap ucapan adalah doa. Maka ucapkan yang baik-baik supaya kita jadi baik. Insyaallah. Yang pertama apa tadi? Amal kecil, pahala besar apa? Gimana? Mendengarkan orang lain, menjadi ahla zikri. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah menahan keluhan. Jadi kalau mau capek tuh ditahan aja, Bu. Karena diomongin dia makin capek, Bu. Ini nguap pun deh, pas menguap dia ngantuk aja dia. Nguap aja lah, baca auzubillah, jangan deh juga lagi. Oke ya? Itu ya, nahan keluhan. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, termasuk amal kecil, pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecil amalnya, pahalanya besar, adalah antashuru asyuurin nas, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Makanya ada dalil yang mengatakan bahwa la yu'minu ahadakum, tak beriman kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sampai kalian mencintai saudara kalian, ma yuhibbu li nafsik, seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Artinya kita punya teman, kita punya sahabat, dia sedih kita sedih, dia senang kita senang, cuman perasaan doang, itu pahalanya besar di mata Allah. Makanya wajar sifat iri dan dengki itu menjadi sifat yang sangat jelek. Karena kenapa? Karena dosanya besar. Harusnya teman banyak nikmat kita senang, betul? Bukan kayak kata Pak Ustadz. Apa kata Pak Ustadz? SMS. Senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Harusnya orang senang kita senang, orang susah kita susah. Dan perasaan itu pahalanya besar. Perasaan orang susah kita susah, orang sedih kita sedih, orang senang kita senang, itu pahalanya besar. Tapi ada orang yang sebaliknya. Saya bingung ya. Saya punya teman dulu, Bu. Teman waktu masa remaja, kami satu pengajian, satu remaja di salah satu masjid. Kami dulu remaja Masjid An-Nur. Jadi ada teman saya itu bandel luar biasa, nakal. Rupanya sekarang akhirnya dia kuliah S1 di kampus yang bagus, kuliah S2 dia dapat beasiswa ke luar negeri, dan akhirnya sekarang jadi dosen di Pekanbaru. Saya senang dong. Teman saya yang nakal akhirnya jadi orang sukses. Tentu saya ceritakan kemana-mana. Wih, ingat gak kemarin teman kita yang bandel, sekarang hebat loh, jadi dosen loh. Saya udah menceritakannya dengan bahagia. Apa kata teman saya yang lain? Alah, kebetulan tuh nyo, kita udah semangat, dia kebetulan tuh nyo, palingan nyogok. Itu karakter yang tak baik. Orang senang dia rendahkan. Wih, teman kita yang kemarin sukses loh, kuliah di luar negeri. Kebetulan lulus tuh nyo. Apa susahnya kuliah di luar negeri? Gampang tuh nyo. Kita puji orang, dia patahkan. Kalau ada orang kayak gitu, itu orang tak baik. Jangan dekat-dekat lagi, itu menular. Kok ketawa? Coba ibu tes, ibu puji orang, ibu ceritakan ke dia. Kalau dia patahkan pujian ibu, menular. Saya banyak ketemu orang kayak gitu. Saya puji teman saya, mantap kali ya, mantap kali dia, lulus dia penelitiannya mantap. Cerita sih udah semangat bercerita, senang saya teman saya sukses. Datang orang yang saya ceritakan, palingan nyogok, kata dia, coba yang gantu. Udahlah, tinggalkanlah orang itu. Harusnya kita senang. Saya tuh bingung ya nengok orang kok tak senang kalau orang lain maju gitu loh. Ada orang bercerai dengan suaminya, udah habis masa idahnya, nikah dia dengan orang lain, kan bagus. Cerai dia karena satu sebab, mungkin meninggal suaminya, nikah dia dengan orang lain setelah habis masa idahnya, bagus. Kan kita senang, ini
nikah lagi temanku itu loh, alhamdulillah orangnya tak baik, baru bentar aja udah nikah. Emang kenapa? Kan masa idahnya udah habis, Besti. Nah itu loh yang saya maksud gitu loh. Banyak orang yang tak bahagia dia nengok orang bahagia. Harusnya kan dia bahagia, itu loh maksud saya. Nah, jadi kalau ada orang yang ibu puji orang lain di dekat dia, akhirnya kemudian dia menjatuhkan, itu orang tak baik tuh. Udahlah, selesaikan. Ya Allah, karena ini banyak Bu, saya gergetan kalau bicara ini. Ada teman saya sedekah, sedekahlah dia sedekah. Tak ngerti agama teman saya ini Bu, dia bersedekah, kan senang gitu kan. Kalau ustadz bersedekah wajar itu, dia ngerti agama. Dia teman saya tak ngerti agama, terus katanya karena mendengar ceramah online saya, dia bersedekah. Banyak sedekahnya, dia cerita ke saya. Sejak dengar ceramah ustazah, saya rajin sedekah. Saya ceritakan ke teman saya yang lain, tapi bukan memuji diri saya, memuji dia. Tengok tuh, dulu susah kali dia mau sedekah, sekarang rajin dia sedekah. Ini kejadian baru 2 hari yang lalu. Kan kebaikan orang harus kita sampaikan kan Bu, harus kita syiarkan. Itu tanda hati kita baik, supaya orang lain ngikutin. Apa kata teman saya nih? Wajar dia sedekah, duitnya banyak. Coba bayangkan tuh. Bayangkan tak, wajar dia sedekah duitnya banyak. Nggak ada orang ini baik di mata orang itu. Itu hati-hati. Tak sedekah dia salah, dia sedekah karena duit banyak salah. La haula wala quwata illa billah. Memang manusia ini makhluk yang ajaib. Ya, jadi kalau ada orang ajaib-ajaib kayak gitu, udahlah, menular ya. Menular nih, hati-hati tuh. Siapapun yang kita puji dia patahkan. Di orang kayak gini banyak. Saya senang muji orang karena itu sunnah. Memuji orang itu sunnah, mensyiarkan kebaikan orang itu sunnah. Makanya kalau ketemu dengan orang baik, syiarkan kalau dia tuh baik. Jadi kejelekan orang tuh ditutupin, baik orang tuh disyiarkan. Jangan terbalik. Baik-baiknya dia ditutupin, yang buruk-buruknya dia disyiarkan. Paham? Paham? Jadi fokus dengan baik-baiknya, jangan fokus dengan buruk-buruknya. Ustazah kayak mana menghindarkan dosa gosip? 1, minta maaf. Yang kedua, syiarkan kebaikannya. Kalau ada orang yang gosipin dia lagi, sampaikan kebaikannya. Tengoklah tuh ibu tuh, sekali-kali ke masjid tapi mengantuk terus. Masih mending loh dia ke masjid. Ibu harus gitu. Jangan ibu bilang iya, palingan ke masjid karena ada undian sembako. Syiarkan kebaikan orang, jeleknya yang ditutup. Kalau menengok sesuatu tuh ambil yang baik-baiknya, jangan ambil yang buruk-buruknya. Itu semua tergantung kita gitu ya. Ini saya beberapa waktu yang lalu, nah ini teman-teman offline ya, teman-teman yang di offline, yang di dalam, yang nyata ya. Kalau teman-teman online masih baik-baik lah ya. Saya pernah buat video, akhirnya saya bilang kayak gini, cuci gigi, jangan cuci gigi, gosok gigi pakai deterjen. Saya ditelepon sama teman saya, Nel, video kamu salah, masa gosok gigi pakai deterjen? Banyak nelpon saya, teman-teman saya yang lain. Sebagus itu video aku buat, deterjen yang kalian tengok aja orang yang wah. Semantap itu video saya buat, wah, rasa-rasanya tuh udah sakti banget tuh. Yang deterjen yang diteleponnya saya, dia fokus kepada yang salahnya gitu loh. Coba tuh bayangkan. Walaupun memang maksud saya deterjen itu adalah odol, itu maksudnya ya. Nah jadi yuk kita fokus dengan yang baiknya gitu ya. Jadi orang itu kebaikannya disiarkan, yang salahnya didiamkan gitu loh. Yang salahnya jangan disiarkan. Jadi pujilah orang banyak-banyak ya. Pujilah, ibu tuh makin lama makin sehat dia ya. Itu yuk anaknya lah hebat-hebat. Nah, wajarnya sehatnya, tidak mau dia nakwa doang.
Jadi udahlah ya, yuk kita berubah ya. Kita berubah, fokus dengan yang baik-baiknya ya. Insya Allah bisa. Kok gelisah? Gitu. Nah, dah 3 aja dulu, nanti panjang-panjang kali pula, tak aman pula jantung nanti. Ya, satu apa tadi? Jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, tahan ngeluh. Cuma nahan aja dapat pahala besar. Ya, nahan aja dapat pahala besar. Yang ketiga, lupa. Hah? Apa? Senang nengok orang senang. Itu luar biasa. Maaf, kalau masih tak senang menengok orang senang, jangan diangguk lagi ya, ketahuan nanti. Ya, saya cuma ngomong. Kalau ada yang tak senang menengok orang senang, berarti hati masih dalam masalah ya. Nah, diperbaiki pelan-pelan, bisa insya Allah. Coba tes nanti ya. Nah, coba tes. Puji orang di hadapan orang. Kalau dia ikut memuji, berarti dia teman yang baik. Oke? Nah itu ya. Tes hati kita bisa kok. Kalau masih tak senang nengok orang senang, nah itu masih perlu diperbaiki. Tapi bisa diobati, bisa. Bisa diobati. Bisa diobati. Gimana? Dengki sama orang. Gimana cara mengobatinya? Tidak selesai dengan zikir loh. Dengki sama orang tak selesai dengan berzikir. Subhanallah, subhanallah. Yang terbayang muka dia, meninggal aku cepat, meninggal aku cepat, meninggal aku cepat. Tidak selesai dengan zikir. Nih, cara menghindarkan rasa dengki, iri sama orang, harus diobati dengan perkataan dan perbuatan. Dengan perkataan caranya gimana? Yang tadi, kalau dia mendapatkan nikmat, sakit di dalam, tetap puji dia ke orang. Wih, makin jaya dia sekarang ya. Alhamdulillah, dalam hati, ya Allah. Dan, itu latihan. Itu latihan. Enggak, ini betulan latihan. Ibarat minum obat. Ibu minum obat pahit enggak? Pahit, tapi menyehatkan. Memang gitu obatnya. Dia beli kulkas 10 pintu. Kulkas kita jangankan 1 pintu, 1/4 aja tidak. Mak, ya Allah, banyak rezekinya ya sejak suami baru. Lah kan suami barunya bener, boleh. Masa idahnya tadi kan udah habis. Sejak suami baru banyak rezekinya, sakit di dalam, tetap ucapkan kebaikannya. Latihan. Sakit cuma sebentar. Nah, tulisan. Kedua, perbuatan. Kita ada nikmat, masak sayur, lebihkan kuahnya, kasih sama dia, tambah racun sedikit. Enggak ya? Enggak ya? Oke. Kasih sama dia. Jangan kuahnya aja, jangan. Ini dari kecil saya sering dengar Ustadz ceramah, kalau masak sayur, lebihkan kuahnya, kasih tetangga. Betul-betul kuahnya yang ibu kasih. Ya Allah, jangan lurus saja. Saya dari saya kecil saya suka dengar Ustadz ngomong gitu ya. Masak sayur, lebihkan kuahnya. Pas saya besar, untung saya udah paham. Tak, itu yang saya ceramahkan. Kasih orang yang kita suka, bukan kasih orang kuahnya. Kalau dengki tambah racun sedikit, enggak ya. Jadi kuahnya lebihkan, kasih dia. Oh, kau jahat sama aku ya. Tapi ini ya, sakit ustazah, itu obatnya, enggak ada yang lain lagi. Mana selesai dengan zikir? Enggak selesai. Dengan sholat selesai enggak? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Di sejadah pun nampak muka dia, mati lah kau cepat. Enggak selesai. Harus dengan lisan, sab, puji dia. Sakit dalam, puji, latihan. Terus berbuat baik sama dia, paksakan. Itu cara menghindari dengki.
Selamat mencoba, selamat menikmati. Coba. Hah? Kalau mati? Enggak sampai mati, enggak. Mati nanti kita download nyawa baru. Enggak sampai mati, enggak. Sembuh ya. Sembuh insyaallah. Gitu, enggak ada cara lain untuk dengki, Bu. Dengki itu susah enggak? Dengki itu menyakiti hati kita loh. Jangankan dia beli kulkas 10 pintu, dia senyum aja sakit hati kita. Itulah dengki itu. Dia senyum aja sama kucingnya ya, kucing gitu dia. Sakit hati kita tuh. Kan tidak enak punya penyakit dengki itu merugikan kita. Maka harus sembuh kita. Sembuh caranya kayak tadi ya. Oke? Dah. Itu aja dulu entah tanda pula diamalkan tuh. Itu aja lah dulu panjang-panjang kali pula. Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab.